Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sedulur HPS dimanapun saja berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah berada di Dusun Raksandaka SW di Desa Rancadaka, dan kali ini kami akan meliput sebuah situs yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar yang bernama situs Kemurang. Ya, seperti yang kita lihat di sini ada namanya Pesanggrahan Keramat Kebuyutan Kemurang. Seperti apa lokasinya? Mungkin ikuti saja penelusuran kami menuju lokasi, dan kita akan mencari dan menggali informasi tentang sejarah dari situs Kemurang tersebut. Mari kita ikuti penelusuran kami. Di depan lokasinya sumur Kemurang di sini. Kalem, Pup. Dan ini lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman warga. Di depan kita sana ya. Sudah nyampe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak mengganggu. Teman-teman HPS, alhamdulillah sekarang saya sudah berada di lokasi sumur Kemurang. Dan kita akan berbincang-bincang dengan beberapa narasumber, dan di sini sudah hadir bapak-bapak sebagai nanti narasumber yang akan kita cari tahu seperti apa kisah mengenai sumur yang ada di sini. Selamat malam Pak, mohon maaf mengganggunya waktunya. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Ade. Bapak Ade. Bapak Ade asli warga sini Pak? Iya. Bermakan. Sudah apa mengenai situs sumur ini Pak, boleh dikasih tahu seperti apa ceritanya sejauh pengetahuan Bapak? Lebih jelasnya ke Bapak Timan aja. Oh, ke Bapak Yang Timan. lebih tahu. Bapak Timan. Oh, dengan Bapak Timan. Iya Pak. Saya juga nggak tahu. Ini saya masih kecil kayak ini sudah ada Pak. Sudah ada. Iya. Gitu. Ya, selama Bapak kan Bapak asli warga sini Pak. Ya, sih. Bapak Timan asli warga sini. Kira-kira dari sekian ya semenjak Bapak tinggal di sini, mungkin Bapak pernah mendengar kisah atau sejarah mengenai tempat ini Pak? Ya, apa kan itu ya Pak Guru. Lokasi ini sih bagaimanalah caranya itu tadinya yang nyekel tuh orang tua Yang megang di yang sini. yang megang tuh Terus sekarang siapa yang megang di sini Pak? nggak ada Nggak ada yang megang di sini. nggak ada yang megang. Ya mungkin Bapak sedikit tahu ceritanya mengenai tempat ini Pak, atau masyarakat di sekitar sini bagaimana responnya, seperti apa sikap mereka terhadap tempat ini Pak? Ya ini Kibuyut lah, Kibuyut. Kibuyut siapa Pak kira-kira? Kemurang. Kibuyut Kemurang. Namanya Kebuyut Kemurang. Iya. Oh gitu. Terus apakah di sini sering ada acara-acara, entah itu di hari-hari tertentu atau apa? Tadinya mah ada wayang. Wayang. Setahun-tahunnya tadi Setahun sekali ya suka ada acara wayang. Itu dibiayai oleh desa. desa. Oh begitu Pak ya. Berarti pihak desa pun sudah memperhatikan Sudah. tempat ini. Dan seperti yang kita lihat teman-teman, ini tempatnya sudah dibangun dan lumayan bagus juga untuk desain interiornya, lumayan bagus.
Itu bukti bahwa pemerintah peduli terhadap tempat-tempat peninggalan leluhur yang perlu dilestarikan oleh kita semua sebagai anak cucu dan sebagai warga masyarakat Dusun Raksandaka, Desa Rancadaka, begitu. Terus tiap acara rutinannya biasanya seperti apa, Pak? Kliwon. Kliwon. Kliwonnya hari apa? Hari Kliwon, tawasulan. Setiap minggu Kliwon, Iya. tawasulan. Yang mimpin Guru. Bapak Guru. Mungkin langsung saja ke Bapak Guru juga ya. Dengan Bapak Guru siapa, Pak? Kenalkan, nama saya Darsana. Bapak Darsana. Ya, asli Rancadaka. Asli Rancadaka, Pak. Saya dari mulai kecil bahwa di sini sudah ada namanya sumur. Namanya sumur Kemurang. Kata orang tua dulu bahwa sumur ini adalah sumber kehidupan masyarakat Desa Rancadaka untuk sarana mencuci, sarana air minum, untuk mandi. Kalau musim ketiga itu sumur ini tidak kering, sumber terus. Ya. Iya. Makanya ada orang yang pintar bahwa sumur ini namanya sumur Tuk Mataram karena posisinya adalah dekat sekali dengan Kali Mataram. Yang sekarang ini sudah menjadi sawah. Iya. Dulu itu posisi kali itu tidak lurus, itu hasil tembusan ya. Dulunya engkal-mengkol. Satunya adalah jadi di belakang tempat ini ada bekas kali dulu. Kali. Kali Mataram namanya. Mataram. Dan posisinya itu tidak lurus, belak-belok. Sehingga oleh pemerintah dibentuk untuk saluran pembuangan supaya lancar, maka dibuatlah kalinya supaya lurus, supaya jalannya lancar. Dan itu saya juga mendengar dari kata orang yang ngerti bahwa dulunya di sini sesepuh tokoh masyarakat di sini namanya, kalau nggak salah, Pangeran Slamet ya, Pangeran Dambir dan Ujang Parman. Itu fokus dari yang tiga ini adalah tokoh dari Mataram juga. Iya. Sejarah kaitan Mataram ini tidak lepas dari pusaka ratu, pusaka negara. Rancadaka wilayah sini kaitannya erat sekali dengan mitos dengan Mataram, pasukan Mataram. Dulu penghuni ini kampung Raksandaka, kampungnya Sabrang Wetan ya. Itu sebenarnya itu penduduk tertua sebelum ada desa di sana. Di sini sudah ada. Jadi Desa Rancadaka itu penduduk tertuanya di daerah sini. Iya, sehingga orang tua membuat menggali sumur untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, inilah bukti daripada sejarah yang oleh kita dilestarikan budaya situs-situs ini, peninggalan orang tua, sehingga dari masa ke masa, dari pemerintahan ke pemerintahan, maka bentuknya seperti semacam ini. Tadi yang tiga pangeran siapa tadi, Pak? Pangeran Damir, Pangeran Slamet, dan Ujang Parman. Dan Ujang Parman itu sejarahnya, kisahnya seperti apa, Pak? Itu pasukan Mataram. Pasukan dari Mataram. Kalau Ujang Parman itu, kalau tahu orang sini mah si Bugu, dia itu tidak bisa bicara. Tapi kekuatan kesaktiannya luar biasa. Iya. Dan di sini, kalau di sini hanya mungkin patilasan, bukan makom ya, karena posisinya adalah tidak ada makam, hanya bekas peninggalan orang tua, menggali sumur, membuat sumur untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat yang ada di lingkungan sini. Jadi awalnya tempat ini digunakan untuk aktivitas masyarakat sekitar, untuk mencuci. Iya. Enggak untuk kebutuhan air minum. Air minum saja. Untuk air minum saja. Jadi di saat musim kemarau, tempat ini atau sumur yang ada di sini tetap ada airnya, nggak pernah kering, Pak ya. Makanya tadi disebut dengan istilah sumur Tuk Mataram karena berdekatan dengan Kali Mataram yang saat ini sudah lokasinya dialihkan untuk pemukiman mungkin, Pak ya. Untuk sawah sekarang jadi untuk pesawahan, sehingga Kali Mataram itu berbelok mungkin ke arah yang lain
dan asli Mataram yang dulunya sekarang menjadi persawahan. Mungkin lokasinya di belakang, di belakang ini Pak ya? Seperti itu. Nah kemudian dari selain tadi sejarahnya tentang sumur Tuk ini, adakah kisah-kisah yang pernah dialami oleh masyarakat sekitar atau cerita-cerita mistiknya atau cerita yang unik, adakah mengenai cerita-cerita tersebut Pak? Pernah ada? Ya, ada orang yang mungkin menggali sesuatu ilmu atau mencari tujuan tertentu. Bisa agak keras Ya. Pak, kencang Pak. Beliau di sini tirakat dan di sini dia menemukan sesuatu apa semacam kayak apa namanya perahu kencana dan sebagainya, itu ada di wilayah sini. Masih kelihatan dulu itu masih jadi posisi yang sekarang daratan itu kelihatannya seperti semacam sungai gede gitu. Jadi pernah masyarakat Lalu lintas, sini ya. melihat perahu kencana Ya, di Kali Mataram Iya. yang sekarang sudah jadi pesawahan itu. ya. Oh, jadi ternyata kali tersebut walaupun saat ini sudah menjadi pesawahan, masih oleh bangsa Goib itu masih Masih sering dilewati. aktivitas, ya. Masih aktif. Jadi sejatinya masih aktif Pak ya. Nah di sini itu hanya tempat persinggahan doang, bukan mungkin di sini hanya Mhm. orang-orang yang gaib, orang-orang tersebut hanya singgah kemudian berangkat, singgah berangkat. Iya. Nah terus nama Kemurang itu sendiri itu diambil dari apa? Nama apa Pak? Itu bahasa Sanskerta atau bahasa Sunda atau bahasa apa Pak? Sunda. Bahasa Sunda. Artinya apa Pak? Kebuyutan urang. Kemurang. Iya. Kamurang Kamurang. Jadi Kamurang itu bukan nama seseorang Pak ya? bukan Buyutan urang. Oh, Amun orang. amun wong Sunda mah buyutan urang. Buyutan orang. Kebuyutan Urang. Oh, jadi Kemurang tuh. Artinya itu ya teman-teman HPS. Jadi nama dari Kemurang itu diambil dari bahasa Sunda yang katanya menurut Bapak Bapak Timan. Timan itu kebuyutan urang sadaya mungkin ya. Urang sadaya, urang rancadaka. Perlu dilestarikan. Anu perlu dilestarikan ke urang sadayana. Ya, gitu. Jadi kita sebagai generasi muda jangan lupa dan harus tetap melestarikan tempat-tempat bersejarah yang ada di wilayah kita masing-masing. Salah satunya adalah Sumur Kemurang yang Untuk Mataram, Sumur Tuk Mataram atau di Kemurang. Kabupaten Kemurang yang ada di Dusun Raksandaka SW, Desa Rancadaka. Begitu. Sedulur HPS dimanapun berada, mari kita melihat sekitar tempat ini seperti apa sih sumurnya. Langsung saja kita melihat. Mengapa? Nah ini adalah salah satu bukti peninggalan orang tua dulu. Nah ini bentuk sumurnya, namanya sumur Mataram. Sumur ini aslinya Bang dulunya seperti apa? Ya, Bang? Dur le. semacam ini. Nah. Jadi di dalamnya mah biasa bundar, hanya dibentuk persegi tiga. Oh, jadi segi empat. Di dalamnya ada Nah, bentukan yang Iya, bundar. dalam. Di dalam. Ini kedalamannya berapa meter? 3 meter. 3 meter lah 3 meter katanya. kedalaman. Sekitar 3 Dulu meter. di sini itu ditumbuhi pohon asem 2 yang sekarang sudah tidak ada, rungkat, sehingga generasi berikutnya oleh masyarakat di sini ditanami ini penggantinya untuk Oh, ini penggantinya pohon untuk beringin. bahan apa supaya rindang gitu ya. Jadi pohon asemnya berada tepat di tengah-tengah. Posisi di ini, di sini sama Sini. Oh iya. kembar. Oh di sini ya. Ya. Tapi nggak di tengah-tengah sumurnya. Ya. Seperti itu. Ini Pak untuk kira-kira ya banyak nggak yang sering datang ke sini untuk menyepi atau Sebelum puasa ada orang Banten berdua ya perempuan. Dia menginap dari di Banten sini. Iya. di sini? Kalau nggak salah berapa hari? 3 hari. 3 hari untuk tujuan apa Pak? Nggak tahu, mungkin kebutuhan dia sendiri, nggak tahu, hanya mungkin ketitiman menunjukkan silakan. Nanti kalau sudah mendapat semacam Hidayah. ilham atau apa silakan. Terus di sini apa yang dilakukan apa Pak? Ya mungkin wiridan atau tirakat
dan sebagainya. Puasa Ya, gitu. puasa ya. Pernahkah ada yang dimandikan atau apa di sini untuk pengobatan atau apa? Ya ada juga. Ada? Ada juga. Seperti itu. Iya. Hmm. Jadi dulu waktu kemarin musim pencalonan saya juga kan mendapat petunjuk ya. Itu datangnya dari orang Kerawang juga, bahwa salah satunya adalah air ini bisa untuk menetralisir serangan-serangan yang semacam negatifnya. Oh, jadi air ini dipercaya oleh masyarakat bisa menetralisir Iya. atau menangkal serangan-serangan goib Ya, dari orang yang tidak suka Iya. seperti itu ya. Seperti ini teman-teman HPS sumurnya. Awas, nyemplung. Ya ini ya. Power ya. Ya Nah, ini nggak kalau bisa di ini, nggak untuk bisa. ritual biasanya sebelum ritual di Kirnata ini padasannya Kasih gelem jebur Ini ya. tempat berwudunya teman-teman, ini untuk berwudu. Ah iya, Nah, berarti ini masih berkatan. sering difungsikan Pak ya? masih ya masih Ngambil airnya dari sana dari juga. situ ya. Kemudian kalau misalnya ada yang mau mandi juga di sini, nanti juga akan dibuat semacam penutup lah Gitu ya. supaya orang mandi itu tidak terlihat dari luar. Nah, selain sumur ini ada tempat yang lainnya nggak Pak, untuk tempat apa, untuk ritualnya di mana, posisinya di mana kalau ada yang ritual Pak? Jadi kalau ritual mah tetap di sini, dilakukan di sini. Oh, di dalam sini Pak. Kalau untuk umum masyarakat desa, kalau barita nah di sini tempatnya. Kemarin juga waktu angkatan bulan puasa mengadakan sedekah bumi syukuran atau angkatan puasa. Artinya syukuran menjelang bulan puasa, masyarakat sini guyup membawa tumpeng. Iya, iya. Jadi ada acara semacam apa tadi Pak? Namanya sedekah bumi. Sedekah bumi. Nah, kalau acara-acara desa pun sama di sini adalah karena yang tertua peninggalan sejarah, tetap dari orang desa itu ada yang datang ke sini kalau mau ditanggapkan apa wayang dulu kemarin mah apa ya cecek ya. Iya, Oh. cecek ya. Jadi sesekali ya suka ada acara Iya. wayang, ada juga acara sedekah Sedekah bumi. bumi. Sedekah bumi itu acaranya apa, seperti apa Pak? Kalau sedekah bumi itu intinya bahwa masyarakat desa atau masyarakat harus belajar bersyukur. Apa yang kita manfaatkan dari penghasilan bumi kita amalkan. Artinya masyarakat berbondong-bondong membawa tumpeng seenak mungkin, sebagus mungkin. Nanti setelah diberikan doa, tumpeng itu dibagikan kembali. Artinya untuk diamalkan. Oh, seperti itu. Diamalkan untuk dimakan oleh orang lain. Itu artinya sedekah bumi, bahwa kita bersyukur kita bisa hidup dari penghasilan bumi yang kita pijak ya. Nah, sebaliknya bumi juga pengen supaya manusia memiliki sifat amal yang baik. Jadi hasil tidak hanya dimiliki oleh sendiri, harus yang lain pun Berbagi merasakan lah. berbagi Seperti itu. dari hasil bumi. Nah, terus Pak, ini tempat ini dipugar semenjak tahun berapa Pak? Itu kemarin tuh 2018 2018 Ah. dibangun oleh bangun. pemerintah. Dulunya hanya semacam apa? Bukan apa? Serka pondasi saja, pondasi atasnya saja. belum ada, kemudian ini sudah ada. Dulu gubuk ini di sini kalau nggak salah. Ini gubuknya dibopong, dipindahkan, dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak punya rumah. Dan ini dibangun semacam ini, tujuannya ya tadi salah satunya tempat pikiran, tempat mimpi. Jadi kalau zikiran di sini Pak, ada Bang, bisa dilihat ya? Sok, enggak di Di, dalam. bisa dilihat. Assalamualaikum. Ini teman-teman, tempat ritual atau tempat orang tamu. Kamu kalau nyepi apa? Kalau ada tamu dari jauh ya, Iya. dari manapun bisa bermalam di sini atau beristirahat di sini untuk
mediasi, untuk Mediasi, zikir dan lain sebagainya. Di sini ada tempatnya. Disiapkan tempat pesolatan, Gitu ya? mukena, ya. Iya. Perempuan. Lumayan tempatnya lumayan luas ya daripada kontrak. Nah, itulah teman-teman. Barusan kita sudah melihat bagian dalam tempat Buyutan Kemurang. iya tempat untuk tamu Iya, betul. dari jauh Pak ya, untuk bermalam di sini. Tempatnya lumayan nyaman dan luas juga, dan kita akan melihat di sekitar Sekitar lokasi kebuyutan Sumur Tuk Sumur Tuk Mataram. Mataram. Mari kita ikuti. ke belakang. Lewat sini Pak. Ya, ini. Sekarang sudah masuk ke karangan penduduk sekitar kebuyutan ini. Mari kita lihat Jadi bekas perbatasannya ini Pak ya? ya Tembok ini. bekas kali yang disebutkan Kali Mataram. Oh, iya. Coba disorot ke sini. Nah, ini dulunya adalah Kali Mataram. Yang posisinya dari situ belok ke sini, ya. Lihat teman-teman, ini dulu yang dulunya adalah lokasi Kali Mataram. Iya. Ini. Kali Mataram. Dan sekarang sudah menjadi pesawahan, tapi masih ada ini sisa-sisa Ya, lebak-lebak lah. ya bekas Jadi rawa. masih terlihat seperti ini apa Pak? Empang. Ini sawah, sebenarnya sawah karena posisinya dalam, Hmm, jadi nggak bisa. karena bekas kali itu Pak ya? Jadi ini rawan banjir. Kalau musim hujan rawan banjir. Hmm, Karena memang posisinya dulunya di sini adalah paling lebak iya. bekas kali. Tuh. Mungkin hanya itu. Ini jalurnya kalau nggak salah langsung ke mana? Kelapa Satu, ya langsung ke Kalentambo. Iya, iya, iya. Jempol mungkin, jempol Kalentambo langsung belok-belok lah. Berarti ini sudah dibikin persawahan, Iya. dan ini milik pribadi atau sewa, sistem sewa atau gimana Pak? Nggak tahu ya. Kurang Kemungkinan tahu. sekarang mah milik pribadi kali. Milik Ya. pribadi Pak ya? Baik, itu mungkin hanya itu Pak, nggak bisa Iya, lagi ke iya. sana Pak ya? Karena nggak bisa muter. Oh ya, sudah itu saja mengenai tempat sekitar di tempatnya di belakang Sumur Tuk Mataram. Lokasinya seperti itu, hanya persawahan yang dulunya adalah bekas Sungai. Sungai Mataram. Nah teman-teman HPS di rumah, dan tadi setelah kita keliling-keliling lumayan rada pegel awaknya deh. Kita kembali berbincang-bincang dengan Bapak Darsana ya. Kira-kira Pak, dari sekian lama Bapak berada di sini, pernahkah menemukan sesuatu dari goib semacam pusaka atau apa gitu Pak? Sebelumnya saya mohon maaf karena memang aslinya di bidang ini hanya sekedar saya ini sebagai saksi terutama utusan dari Keraton Kesultanan Cirebon. Saya sudah masuk, jadi intinya satu, untuk melestarikan budaya yang ada di lingkungan masyarakat. Artinya jangan sampai sejarah orang tua dulu itu dilupakan, karena bangsa yang maju itu bangsa yang ingat tentang sejarah. Tentang sejarah, betul. Dan makanya kami ada semacam kewajiban untuk melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di lingkungan kita ini. Dan adapun sejarah yang dari awal sampai akhirnya mungkin saya kurang paham tentang bagaimana ini Sumur Tuk Mataram dibuat, oleh siapa dibuat, pada tahun berapa dibuat, saya tidak paham. Yang jelas begitu, bahwa ini ada tempat peninggalan orang tua, kami lestarikan. Kemudian mengenai benda-benda, mungkin benda pusaka ya. Ya, atau penemuan-penemuan lah apa gitu. Untuk penemuan mungkin biasanya masing-masing pribadi sesuai dengan petunjuknya. Tapi pernah ada. Pernah ada. Termasuk yang ditemukan mungkin ini
pendaman dari Kalimantan. Oh, ini? Iya. Ini teman-teman sudah tua bisa sekali di- nih. shoot ya. Coba, ini bentuknya adalah Mingmang. mingmang. Kalau kamu dilihat Lumayan berat. itu tepung ya, Pak, itu tepung. Oyot Oh, Mingmang iya. tuh. Akarnya itu tepung. Oh, bagian sini. Iya, bagian sini. Ini teman bisa dilihat. Bisa diangkat-angkat boleh Pak? Boleh. Area kuat nih. Oh, tuh. Ini salah satu Nah, ini bukti. Ya, yang disebut dengan apa Pak tadi Pak? oyot mingmang. Oyot bingmang. Mm-mm. Oyot bingmang itu maksudnya apa Pak? Oyot mingmang Akarnya nyambung gitu. termasuk Oh. tanaman yang langka sekali. Oh, jadi karena akarnya nyambung Iya, nyambung. disebut oyot bingmang. Dan mungkin kata orang tua dulu ini khasiat daripada mingmang ini adalah untuk Mm-mm. mungkin karena kaitannya dengan sejarah untuk mengelabui musuh supaya bingung. Gitu. Jadi untuk membuat Ah, musuh itu bingung. Iya, bingung. Seperti itu. Ini ditemukannya di mana Pak? Itu oleh masyarakat kali. Di kali yang Itu. sebelah sana. Masih jalur ini. Oh, Kemudian benda-benda yang lain mungkin secara pribadi orang-orang yang mendapat petunjuk mungkin dia bisa mengambilnya. seperti itu ya. Nah, termasuk kemarin saya mendapatkan 2 bentuk batu. Batu seperti apa batunya Pak? Batunya yang sudah saya batang ini. Oh, Ini juga dari sini. bisa boleh lihat Pak. Ini 2. Yang satu disuruh dikasih sama calon. Nih teman-teman, batu yang satunya Pak. Ya. Batu seperti ini ditemukan di lokasi sini Pak. Ya. Seperti apa menemukannya Pak? Kalau Pada saat itu sedang tawasulan berempat Iya. sama Bapak Iman. Terus tiba-tiba dari atas jatuh ke depan Bapak Iman. Oh, jatuh sendiri. Yang ini? Iya. Oh iya iya. Kalau ini mah sama dari wasilah tawasul, Hmm. kemudian dikasih Batu dari bangsa. nggak ada batangnya, jadi Hanya batunya saja. batunya hanya 2. Oh ini pemirsa. Jadi batu ini ditemukan pada saat lagi acara zikir Pak ya. Iya, Lagi jikiran. acara zikir dan jatuh begitu saja secara tiba-tiba di depan bapak-bapak yang ada di sini. Seperti itu. Kemudian benda-benda yang lain juga ada yang banyak menemukan di sini, sebenarnya banyak. Banyak lagi Pak ya. Cuman nggak terpantau oleh kami. Oh. Hanya yang kami ketahui hanya itu ya. Di antara salah satunya. Mungkin sementara itu saja dulu Pak. Ya, Insya Allah kita akan sambung lagi. Mungkin kami akan mencoba mendeteksi seperti apa sih dari sisi goibnya tempat ini Pak. Mudah-mudahan ada keterangan dan ada penjelasan yang lebih dalam lagi mengenai sumur Tuk Mataram atau Kebuyutan Kemurang. iya. Seperti itu. Jangan kemana-mana, tetap pantang terus channel kami HPS Pro dalam penelusuran jejak leluhur edisi Ramadan 2020. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kami telah mengganggu waktu istirahatnya. Semoga Allah mengganti kebaikan bapak-bapak sekalian. Semoga tempat ini menjadi tempat yang barokah buat masyarakat sekitar. Semoga masyarakat sekitar juga lebih banyak memperhatikan, melestarikan, terutama dari pihak pemerintah, sehingga tempat ini menjadi tempat sejarah untuk bisa diceritakan kepada anak cucu dan merupakan pembelajaran dari sisi religinya. Terima kasih. Kami mohon pamit. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur HPS,
Demikianlah bincang-bincang kami dengan beberapa narasumber yang sudah menceritakan sedikit mengenai kisah atau penjelasan daripada situs Sumur Tuk Mataram atau situs Kemurang yang ada di Dusun Raksandaka SW yang berada di Desa Rancadaka. Semoga apa yang telah kami kuak bermanfaat buat teman-teman semua, dan terima kasih atas segala dukungan. Mohon kritik saran yang mendukung buat kemajuan channel kami. Support kami dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa berbagi informasi. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Demikian penelusuran kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.